Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan mengambil faedah dari peperangan Uhud. Faedah berikutnya adalah tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian besar pasukan pemanah, yang mana mereka mengabaikan perintah pemimpinnya yaitu Abdullah bin Jubair, dan mereka meninggalkan bukit yang mana Rasulullah SAW telah pesankan agar mereka tidak turun dalam kondisi apapun. Jadi sebelum mereka ditempatkan di situ kan sudah di briefing oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti yang kita ketahui kemarin bahwasanya pasukan pemanah di sini ini orangnya, kemudian dipesan jangan sampai turun. Ya, apapun keadaan yang terjadi dengan pasukan yang ada di bawah, baik ketika mereka menang ataupun ketika mereka kalah, jangan sampai turun. Nah, pasukan pemanah ini dari para sahabat yang ahli memanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Anhu. Ketika melihat kaum muslimin di bawah itu mampu memukul mundur pasukan kafir, yang pada waktu itu diantara pemimpinnya adalah Khalid bin Walid yang masih musyrik. Kemudian nampak di sana harta rampasan perang yang ditinggalkan. Maka orang-orang ini tergiur dengan itu, ya, tergiur dengan itu. Kemudian mereka hendak meninggalkan bukit itu. Diingatkan oleh pemimpinnya yaitu Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Jubair diingatkan agar mereka tetap di sana. Tapi mereka mengabaikan. Diingatkan bagaimana Rasulullah SAW telah memesankan kepada mereka agar tetap di sana dalam kondisi apapun, mereka tetap turun, ya, turun. Sebagian besar ini kemudian turun, dan karena itulah kemudian pasukan Khalid bin Walid kemudian berbalik dan menguasai bukit itu dengan membunuh mereka yang tersisa. Akhirnya terjadilah kekacauan, kekalahan yang parah diderita oleh kaum muslimin. Jadi berbalik, kemenangan itu berbalik. Nah, karena kemaksiatan mereka ini, jadi mengabaikan seruan pemimpinnya, mengabaikan wasiat dari Rasulullah SAW, maka di sini kita mengambil sebuah pelajaran betapa pentingnya, ya, betapa urgen kedudukannya mentaati pemimpin itu, ya, mentaati pemimpin. Artinya pemimpin apa saja yang mana kita telah bersepakat itu adalah pemimpin kita, baik dipilih dengan cara apapun ataupun secara konsensus, ini pemimpin kita. Ini harus ditaati, ya, harus ditaati. Karena jika tidak ditaati, maka akibatnya adalah kerusakan, bukan kebaikan. Orang menginginkan kebaikan dan mengenal Allah pemimpin dari awal dari kehancuran, awal dari kerusakan. Itu yang seringkali terjadi. Dahulu bagaimana di negeri kita ini, ya, kita mengalaminya, masih mengalaminya, dengan menjadi saksi hidup. Bagaimana dulu pemimpin kita seperti Mbah Harto ini gini-ginikan, dikatakan gini, kemudian rakyat kemudian merasa pemimpinnya tidak ada wibawanya lagi sehingga berani membuat keonaran di mana-mana sampai kemudian Mbah Harto jatuh. Dan sekarang ini tidak lebih baik dari yang dulu. Yang dulu katanya Mbah Harto nepotisme, sekarang ya sudah nepotisme, gitu kan? Dulu Mbah Harto KKN, korupsi dan nepotisme, sekarang sama aja, ya, bahkan lebih parah. Itulah akibat dari ketidaktaatan kepada pemimpin. Jadi sebenarnya simpel, pemimpin dalam Islam itu simpel. Ini pemimpin, sudah jelas-jelas pemimpin. Setelah apapun ini pemimpin, kayak misalnya rumah tangga. Suami adalah pemimpin, dan bagaimana suami adalah pemimpin. Dalam perusahaan ada pemimpin, dalam sekolah ada pemimpin, ya.
Dalam wilayah kecil ada pemimpin, sampai besar negara ada pemimpinnya. Kalau kecil-kecil mungkin gak dipilih secara seperti di negara dipimpin secara pemilu, apapun caranya. Sampai katakanlah pemimpin jadi dengan cara yang tidak benar, ya, dengan pemberontakan atau apa. Kalau memang jelas dia adalah pemimpin yang menguasai masyarakat, ya, pemimpin dia sudah diakui sebagai pemimpin. Jaga kehormatannya, ya. Kalaupun ada salah pasti ada salahnya. Tidak usah diumbar kemana-mana sehingga rakyat tahu cacatnya dan kemudian berani membuat ulah. Kalau kamu mampu, nasihati dia dengan sembunyi-sembunyi di tempat mata. Jika diterima itu yang kita inginkan, tidak diterima ya sudah, kita telah menjalankan kewajiban. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil pelajaran dari peperangan Uhud ini, bagaimana suatu kesalahan mengabaikan pemimpin, ya, tidak mentaati pemimpin berakibat fatal dengan kekalahan yang terjadi dalam perang Uhud ini. Maka kita mengetahui di sini betapa bagaimanapun kita harus mentaati pemimpin kecuali dalam perkara yang mereka mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari mengajak kepada maksiat, ya, kebaikan-kebaikan yang memang baik ya kita ikuti, kita taati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam skop yang besar, pemimpinan nasional dan wilayah besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang tunduk, yang percaya dan yakin dan mau tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasulullah, dan juga ulil amri di antara kalian, yang penguasa di antara kalian, penguasa kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dalam kalimat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, ya, atiullah, taatlah kepada Allah. Kemudian wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri, tidak ada taatnya lagi. Wa ulil amri minkum, tidak ada wa ati ulil amri. Jadi wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada ketaatan, kalimat ketaatan di sana. Tidak ada kalimat ati'u di sana. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri itu memang tidak mutlak. Ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak. Ya. Senang gak senang taat. Mutlak. Ketaatan kepada Allah, kepada Rasul pasti benar. Dalam kondisi apapun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti benar. Adapun ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Jika ulil amri mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, maka tidak perlu ditaati dalam perkara itu. Tapi perkara yang lain, karena dia ulil amri pemimpin, tetap ditaati. Ya tetap diadati. Jangan karena suatu kesalahan kemudian hilang ketaatan seluruhnya. Jadi yang ditaati adalah perkara-perkara yang baik, yang umum, yang baik. Adapun 1, 2, 3 kesalahan, ya tidak perlu ditaati. Karena di sini tidak mutlak. Tidak ada kandungan. Jadi ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya menegakkan yang baik, ditaati. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya tidak ditaati. Orang kafir, pemimpinnya kafir. Tapi kadang-kadang butuh ditaati karena suatu kemaslahatan duniawi, ya. Di mana kaum muslimin tidak punya kekuatan untuk mengganti. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka benar-benar dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah.
Ya, kalau dia durhaka kepadaku, maka benar-benar dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Maka barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, kepada amir, amri, orang yang menguasai suatu masyarakat, maka masyarakat itu taat kepadanya, maka berarti dia mentaati aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yasil amir faqad asani. Dan barang siapa yang tidak taat kepada amir, kepada pemimpin, durhaka kepadanya, maka sungguh dia telah durhaka kepadaku. Maka di sini sudah seharusnya bagi kita sekalian untuk merasa bahwa ini adalah perkara penting. Mentaati pemimpin itu perkara penting. Dijadikan pemimpin, adanya pemimpin itu untuk ditaati. Ya, untuk ditaati. Tapi sekali lagi kita garis bawahi, tentu karena dia bukan nabi, tidak mutlak ketaatannya. Pada perkara-perkara yang umum yang baik kita taati. Dalam perkara yang maksiat tidak boleh kita taati. Tapi penting mentaati pemimpin, penting. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya tidak ada pemimpin, maka hancur orang seenaknya saja berbuat macam-macam. Ya, seperti hukum rimba jadinya. Ya, seperti hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Dan tidak ada ketaatan hukum rimba itu. Ya. Jadi pentingnya mentaati pemimpin, tidak bermaksiat kepadanya dalam semua keadaannya. Ini akan membuat baiknya masyarakat, ya. Akan menjadikan masyarakat menjadi baik. Kita tahu berapa banyak kedurhakaan kepada pemimpin melahirkan keburukan demi keburukan terhadap kaum muslimin khususnya. Dan kita tahu dalam peperangan Uhud ini disebabkan karena ketidaktaatannya kepada Rasulullah SAW dan juga ketaatan kepada pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Ketika dia memerintahkan kepada pasukan untuk tetap bertahan di sana, ya, dia larang untuk turun, dia ingatkan akan pesan Rasulullah SAW, tapi kemudian mereka bermaksiat, durhaka, tidak mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang kedua, selanjutnya kita mengambil sebuah pelajaran dari sebagian yang dikatakan oleh pasukan pemanah ini. Pasukan pemanah ini sebelum mereka turun kan, mereka katakan, lihatlah itu, teman-teman kita telah menang. Lihat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman kita sudah menang. Perkataan mereka. Itu ghanimah mereka. Ghanimah itu mereka menyebutkan ghanimah. Maka kita mengambil di sini suatu pelajaran dari suatu ambisi kepada dunia, ya, terhadap ambisi terhadap dunia. Ini memang manusiawi. Ya, bukan hanya kita, para sahabat juga demikian. Mereka adalah manusia biasa. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang pilihan lah. Di antara manusia ini mereka lahir, hidup, ya, di zaman Nabi SAW dan menjadi pengikut Nabi, membela Nabi dalam peperangan, ya, dan sebagainya. Tapi tetap mereka adalah manusia sebagaimana umumnya manusia yang mencintai harta benda, selain juga mencintai yang lainnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan seterusnya. Allah jadikan indah dalam pandangan manusia itu kecintaan kepada wanita, kepada anak keturunan, kepada harta kekayaan, emas, perak, dan lain seterusnya. Jadi ini manusia. Ya, kalau manusia gak doyan duit, ya berarti tinggatannya itu. Ya, memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Ya, duit bukan segala-galanya, tapi sekarang ini segala-galanya butuh duit. Orang mau pipis saja pakai duit, bayar itu lewat. Iya. Nah, kan penjaganya kan, penjaga masjid ya. Masjid gak bayar. Bayar 2.000 di toilet, ya, di terminal gitu kan. Ya, orang mau pipis saja bayar itu. Kan tetap sih dulu bayar gitu. Jadi manusia itu
memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala menyukai hal-hal seperti itu. Selain wanita, anak-anak, harta kekayaan juga. Termasuk di sana kendaraan yang terpilih. Sekarang yang dulu ya unta merah itu paling mahal, kendaraan yang paling mahal. Sekarang ya mungkin aku merek nanti aku uang cabang sepeda gitu, ada mobil-mobil itu yang bagus mereknya. Ya, manusia, sahabat, ketika melihat orang-orang kafir itu mampu dikalahkan dan mereka meninggalkan harta-harta bawaan mereka, mereka yang berada di bukit ini melihat itu, ya tertarik juga. Duh, konco-konco ini wis jibui gitu. Ya Pak dia kali dewi gitu. Itu sampai mengalahkan dan tidak ingat dengan pesan Rasulullah SAW. Maka dari perkataan ini, ya kita bisa katakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang mencintai dunia. Dan di antara kalian ada orang-orang yang mencintai akhirat, menginginkan akhirat. Di antara kita ini, di antara sahabat waktu itu, ada yang mencintai atau menginginkan dunia. Dan di antara mereka juga ada yang menginginkan akhirat. Jadi tidak semua sahabat seperti pasukan pemanah ini. Jadi orang perang itu motivasinya bermacam-macam. Sebagian orang melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Selain kualitas diri pribadi yang juga berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang imannya kokoh, ada yang sudah lama masuk Islam dan pengajaran dan menerima dengan baik, ada yang setengah baru masuk Islam, ada yang baru masuk Islam dan seterusnya. Ada mereka yang berperang karena motivasi akhirat, ada yang motivasi dunia tidak dipungkiri. Ya saya ikut perang ya karena lillahi ta'ala disuruh Rasulullah. Tapi saya juga ingin dong dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Dan sehingga, nah, saja terkadang orang itu mengalahkan keinginannya akhirat itu dominan dunianya. Ada yang tetap dominan akhirat. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan dunia, mendapatkan dunia ghanimah, dan di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Summa sarafakum anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan kalian dari musuh. Ya, Allah palingkan kalian dari musuh. Liyabtaliyakum, untuk menguji kalian dengan harta rampasan perang tadi. Ini menggambarkan tentang peperangan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala palingkan supaya tahu itu. Kalau belum diuji kan belum tahu. Dan semua kita pasti diuji. Jadi kalau belum diuji belum tahu. Ini betul-betul karena Allah betul-betul menggambarkan akhirat atau ada keinginan dunia ini. Ya, coba diuji dengan kemenangan itu, dengan harta rampasan yang nampak diambil oleh teman-temannya. Ya, yang dominan atau kadang-kadang ini sebuah ujian, kamu kuat mana gitu. Ya, menjaga niat awalmu atau niatan yang baru datang yang menginginkan dunia itu. Kamu lebih mencintai Allah, taat kepada Rasulullah SAW, atau hawa nafsumu, ya, dengan mengabaikan ketaatan kepada Rasul. Dari usian, sehingga nampak orang-orang yang betul-betul karena Allah dan orang-orang yang yang tidak seperti itu. Dan kita tahu akibatnya seperti yang kita bahas sebelumnya. Karena akibat dari kemaksiatan itu, tidak taat kepada pemimpin itu melahirkan kemudorotan kepada kaum muslimin yang lainnya. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, ya, diserang musuh balik, tapi juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Ini yang terjadi. Ketidaktaatan kita, pemberontakan yang kita lakukan terhadap pemimpin akan berakibat kepada kaum muslimin yang lainnya. Dan itu juga sudah kita rasakan. Walaupun tidak sampai berkecamuk perang yang dahsyat. Dan demikian pula Rasulullah SAW beliau juga bersabda, Inni lastu ahsa alaikum antusrikum
ba'di walakinni ahsa alaikumud dunya antana fasu fiha wa tastatiru wa tuhliku kama halaka man kana qablakum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidaklah mengkhawatirkan atas kalian, meskipun ini juga mengkhawatirkan, tapi tidak sebesar kekhawatiranku terhadap kalian akan perbuatan syirik sesudahku. Akan tetapi yang aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah dunia yang menjadikan kalian saling berebut padanya dan saling bunuh-bunuhan. Fatuhliku kama halaka man kana qablakum. Lalu kalian binasa sebagaimana telah binasa orang-orang sebelum kalian. Jadi Rasulullah SAW terhadap kesyirikan sangat khawatir. Bahkan syirik kecil pun sangat khawatir Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW dia bersabda tentang ketakutan beliau kita tertimpa syirik kecil itu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, yakni riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Jadi kecil saja dikhawatirkan, besar lebih dikhawatirkan. Akan tetapi lebih dikhawatirkan Rasulullah SAW adalah ambisi terhadap dunia. Ambisi terhadap dunia. Karena Rasulullah SAW dengan yakin dengan binaan beliau, para sahabat yang telah dibina sendiri oleh beliau SAW yakin sesudah Rasulullah SAW tiada, sahabat ini tidak akan berbuat syirik menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun demikian, insya Allah. Setelah ngaji, insya Allah untuk syirik-syirik ya, insya Allah kita terjaga. Tapi dengan ambisi dunia, wah belum tentu. Ya belum tentu. Kita yang ngaji yang begini, yang tanpa tantangan begini aja, kalau urusan dunia salah mesian. Ya aku itu tahu orang, kalau di konser apa dia? Mesian. Kalau dengan sinetron, ya kalah dengan Masya Allah. Nah, ngaji sesuatu kan jono ngaji ya. Sekarang, walaupun hanya 1 jam itu kalah dengan berjam-jam. Jadi yang dikhawatirkan takutkan Rasulullah SAW ambisi terhadap dunia, dan itu sudah terjadi oleh umat-umat sebelum kita. Kehancuran mereka karena dibukakan dunia. Umat Nabi kita Muhammad SAW dari dinasti-dinasti dalam Islam, ya, Abbasiyah, ya, atau yang Cordova itu, ya, menguasai Eropa. Kita kaum ini pernah menguasai Eropa, dan peradaban maju di sana sebelum orang-orang Eropa ngerti tentang peradaban ilmu gitu. Mereka belajar dengan orang Islam di Cordova Andalusia itu. Mereka kalah karena dunia, gedung-gedung dibangun dan sebagainya, sehingga melalaikan mereka dari agamanya. Pengajaran-pengajaran sudah tidak menjadi sesuatu yang dulu sangat diminati, digemari. Kalah dengan dunia, dengan TV, dengan nyanyian, dengan konser dan lain-lain. Maka saat itulah kemudian musuh itu menyerang. Pernah mendengar sebuah cerita, orang-orang kafir waktu itu untuk mengalahkan di Andalusia itu, mereka mengirim mata-mata untuk mempelajari situasi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai kemudian mereka meneliti juga sampai anak-anak generasi yang akan menggantikan generasi tuanya. Anak-anak itu didengarkan, itu dialognya itu perang. Ya, dialognya itu dia perang, dan temannya itu mati orang kafir gitu lah. Maka dia menasihatkan kepada pemimpinnya, jangan dulu serang, karena kaum muslimin masih kuat. Semangat membela agamanya itu masih kuat. Tapi kemudian berganti tahun, generasi mereka sudah tidak bicara tentang agama, berbicara tentang pembelaan terhadap agama. Mereka lalai, tidak ada latihan pencaksilat, latihan perang-perangan gitu, yang motivasinya untuk persiapan menjaga agama ini, bukan diserang musuh. Tapi sudah yang diomongkan adalah lagu ini, nyanyian ini, ya.
artis ini, artis itu. Ya sudah. Ini udah kondisi lemah. Nah, akhirnya berikan nasihat kepada pemimpinnya itu. Inilah saatnya menguasai mereka, karena mereka tidak jaga. Kalah. Sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Dulu di kerajaan Saudi, Raja Faisal itu juga kurang lebih pernah mengatakan seperti itu. Ketika dibuka sana gulasilan minyak itu, tidak semuanya dibuka di penemuan tentang tambang sumber minyak itu tidak semua diinvestasi. Karena apa? Khawatiran nanti kalau sudah dibuka semua, orang-orang ini akan sibuk dengan urusan dunia sehingga akan dikalahkan oleh musuh. Jadi dunia itu penting, tapi dunia itu juga mendatangkan bahaya bagi kita. Karena dunia dengan saudara bisa bertengkar, dengan teman bisa sikut-sikutan, ya, dakwawan dan sebagainya. Ambisi terhadap dunia. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW mengkhawatirkan kita sekalian ya terhadap ambisi dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, ya boleh. Bahkan kita disuruh mencari dunia. Ya disuruh mencari dunia karena apa? Karena dalam syariat agama Islam ini ada perkara-perkara yang membutuhkan dunia. Jihad membutuhkan dunia. Kegiatan-kegiatan keislaman membutuhkan dunia, membutuhkan harta kekayaan. Bahkan ngaji yang udah gini pun butuh kekayaan, butuh begitu banyak, butuh ada. Ya, mau haji butuh biaya, mau zakat butuh biaya. Kita nggak mungkin bisa sedekah infak kalau nggak punya dunia. Ya artinya sedekah dengan harta, nggak mungkin. Orang kafaroh juga butuh dunia, butuh harta. Kafaroh, orang yang puasa kemudian jima sama istrinya, ya kan? Apa hukumannya? Memberikan makan 60 orang miskin atau pakai 60 orang. Itu juga harta. Mau bangun masjid butuh harta. Itu menunjukkan bahwasanya agama juga mendorong kepada kita sekalian untuk mencari itu. Ya, bukan melulu kemudian meninggalkan dunia seperti sebagian orang yang tersesat meninggalkan dunia karena alasan agama. Tidak akan bisa. Dulu sahabat sudah ditegur oleh Nabi SAW. Sahabat Nabi yang ingat yang 3 orang itu yang bertanya kepada di rumah Nabi bagaimana ibadah Nabi setelah disampaikan oleh istri Nabi, kemudian mereka membuat kesimpulan sendiri yang salah satu dari mereka mengatakan dia akan beribadah terus dan agar ibadahnya tidak terganggu dia tidak mau menikah. Ketika ini disampaikan kepada Nabi SAW, mereka katakan, aku tuh kada wa kada. Bener kau ini ngomong-ngomong kayak gini. Inilah asyakumulillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut dibandingkan kalian kepada Allah. Dan aku ini juga orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Lakinni asumu wa uftiru. Tetapi aku juga puasa juga tidak berpuasa. Wa usolli wa arkudu. Aku juga sholat malam ya tidur juga. Wa atazawwaju nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Dan bahkan istrinya Nabi bukan 1, 2. Nah kalau alasan ibadah alasan meninggalkan nikah karena merepotkan ibadah, loh gimana ibadah Nabi SAW? Istrinya bukan 1. Kita istri 1 sudah takut kacau ibadah kita. Tapi saya kira orang dulu ya. Kalau diri kau orang meninggalkan istri itu alasan ibadah itu kau orang. Ya. Karena dia nggak nikah ya mereka faktor yang lain. Ya, mau impoten, mau nggak duit, mau tidak senayani, kan ya. Tapi sahabat motivasinya agama semua, ya ibadah. Alasan tidak mereka karena takut terganggu ibadahnya. Dan alasannya ditolak Nabi. Nabi menciptakan dirinya sendiri. Kalau sama pengen sama ibadah itu karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ini loh orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan sampean.
Kalau motivasimu itu tidak menikah itu karena pengen bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini orang yang paling takwa kepada Allah dibanding sampeyan. Akan tetapi aku juga menikah dan kita tahu istri Nabi bukan satu dua. Ini ngomongin bojo sitok iki bandari lho. Ya sisi-sisi antara sisi-sisi ini. Nah ini bojo songo itu piro? Apa gak luwih akeh? Ya. Ini bojo sitok ae tambake saita. Kemudian bojo loro hektar gitu. Akeh gitu. Lah kok koper ngopeni bojo ngopeni tambah. Nah ini gak koper jamaah, gak koper rokok gitu. Jadi urusan golek duit itu ya boleh gitu. Tapi wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, itu harus kita ingat gitu. Harus kita ingat. Karena kalau kita pikir-pikir ya nggak sugih, enak jadi wong sugih. Iya salah ya. Wong sugih iso bayari cakwat nang masjid. You know? Dia dapat pahala sebagaimana cakwat dapat pahala. Wong sugih iso nak kena ustaz gitu. Jadi apa ngaji gitu. Dia dapat pahala seperti pahalanya ustaz. Songke mangan ngono iku ya. Setiap kita makan makanan dari makanan yang diberikan wong sugih itu. Tapi aja dikira alasan terus ganjaran kuwi sakit serusan ngaji ya gitu. Tak kei panganan tok ae gitu ya aja ngono gitu. Si sembangun masjid, sugih kok sak lagi model. Sugih di pinggir jalan bangun dewi. Nyegati ganjarane supir-supir. Ya traveling. Setiap orang yang sholat di sana dia dapat pahalanya. Loh. Cek pengen tadi wong kiri. Kita ketemu sugih. Dulu mulai si sugih senengane ngumroh nang ya pas model ngono. Senengane ngumroh satu ustaz itu ngono. Masya Allah itu. Orang ngaji ya dia yang support makanan, support mobilnya, support ustadznya. Mobilnya dikira rombongan gitu. Simbang bensin naik gak oleh. Wis aja tak dhewe ganjaran iki soalnya nimbang-nimbang gitu. Nek pengen golek ganjaran teko mobil meneh ya caper dhewe gitu. Jadi sahabat itu motivasinya bermotivasi akhirat. Kalau kita itu motivasinya. Bapak Ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu bahwasanya ambisi dunia itu bisa menggelincirkan. Maka hendaknya berhati-hati terhadap ambisi dunia ini. Walaupun demikian juga kemudian tidak menutup keinginan kita terhadap dunia, karena sesungguhnya kebaikan dari orang yang punya dunia, punya harta kekayaan itu juga tidak kalah dengan orang-orang yang ahli sholat atau ahli ngaji dan sebagainya. Jika dia betul-betul menjadikan harta kekayaannya itu adalah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terlalu melenceng terhadap dunia, ingat-ingat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya yang paling ditakutkan menimpa kepada kalian ini adalah kalau sudah terbukanya dunia, sehingga kita saling berlomba, saling sikut, ya, mengikut dan saling bunuh-membunuh, lalu hancurlah, kalah kita ya di masa ini. Dan ini cepat sekali prosesnya ya, proses cepat sekali. Pasukan itu turun lalu berbalik, ya cepat sekali perubahannya karena disebabkan oleh dunia. Bagaimana kalau kaum muslimin itu dari pagi, siang, malam dunia toh, apakah lebih berbahaya? Pasukan pemanah ini turun sebentar, meninggalkan itu saat itu, kemudian telah menjadi kerusakan atau kekalahan pada kaum muslimin. Sampai Rasulullah SAW terluka, ya, sampai Rasulullah SAW terluka, sampai dibentengi oleh sahabat-sahabat yang lain untuk menjadi tameng hidup. Ini mereka ini ambisi dunia baru waktu itu. Nah, apalagi kalau sekarang ini ambisi kita dunia itu ya siang, ya malam, ya sore, ya pagi, duit,
Sampai ngipi ya ngipi duit, kami turu sing tilik duit. Ketika bingung, ya bingung karena duit. Ketika mencari solusi bagaimana supaya dapat duit, bukan meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lali ayatnya gitu. Kalah deh realita di lapangan. Ayatnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi dari permasalahan yang dihadapi, termasuk permasalahan duit. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ayat itu lagi. Ya, bingung piye carane golek duit iki. Niang wis tak lakoni gak entuk. Mancing ya rugi bani. Lah kok kanca rono-rono yo gak butuh karyawan. Becak yo wis tenaga gak kuat. Durung maneh saingane tuku baju yo nganggur. Kepada Allah berarti dia mendekat kepada Allah, Allah sediakan keluar solusi yang kecukupan dan sebagainya. Dan kadang-kadang realita di lapangan itu kanan kiri ngono gitu, terbawa. Iki anak nangis, cukup layangan, tapi tupi. Durung maneh kakak-kakak wajib bayaran sekolah, wajib bayaran pondok. Bojo ngomong beras entek. Apakah bingung cawan dia? Anak itu nangis, susu, awak dhewe iso tahan lapar lah anak iki. Bingung gitu. Ya kadang-kadang kalau dapat iman akhirnya mencuri, merampok dan lain sebagainya sebagaimana kita saksikan di TV ketika ketangkep nang pulang mencuri. Bojoku mateng Pak. Tapi babaran ka ono duwe utang rono-rono ini gak dipercaya, gak duwe penghasilan tetap. Ya dia banget. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan mencukupi segala kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah dalam peperangan Uhud ini? Kita mengetahui tentang bagaimana para sahabat masih terhadap ambisi terhadap dunia ya, tentang permasalahan ambisi terhadap dunia ini yang mana berakibat seperti yang kita ketahui. Maka sepantasnya bagi kita mengambil pelajaran untuk selalu ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asrafu. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu ahrasan nasi, orang yang paling serakah di antara manusia, ala hayatin terhadap dunia. Wa minal ladina asrafu, dibandingkan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang Yahudi itu memang orang yang dikategorikan orang yang paling ambisi terhadap dunia. Orang Yahudi itu di dunia itu tidak banyak. Kalau sebagian terkonsentrasi di wilayah yang mereka mencaplok wilayah Palestina itu juga nggak banyak. Tapi ambisi mereka luar biasa untuk menjadikan negara-negara sekitar itu tunduk kepada mereka semua dengan target Israel Raya. Makanya negara-negara di sekitar itu juga merasa khawatir karena mereka itu punya target seperti itu, membuat Israel Raya, menguasai negara-negara yang ada di sekitar itu. Tapi sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala masih menahan sebatas masih di Palestina, walaupun mungkin tanahnya bertambah, yang dulunya kecil sekarang malah
semakin besar dan orang-orang setempat tersingkir. Semakin wilayahnya sedikit. Apa kasus di Gaza, di tepi barat, dan di sebagian Palestina. Tapi ambisi mereka ini adalah luar biasa. Sampai mereka sendiri diabadikan Allah Subhanahu Wa Taala keinginan mereka untuk hidup di dunia itu 1000 tahun lagi. Bukan luar biasa. Saking mencintai dunia, saking ambisinya terhadap dunia. Jadi pada kelanjutan ayat tadi, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Ya. Mereka berangan-angan, salah satu dari mereka berangan-angan kalau seandainya usia mereka sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Padahal usia yang panjang itu 1000 tahun itu tidak akan menjauhkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'anhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Jadi mereka berangan-angan andai kata bisa hidup 1000 tahun. Untuk apa? Ya untuk dunia, hidup di dunia, bukan hidup di akhirat. Andai kata di dunia itu mereka bisa hidup 1000 tahun. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, usia 1000 tahun atau panjangnya usia itu tidak akan bisa menghalangi dari adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Jadi secara umum hadis ini menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi itu ambisinya terhadap dunia. Dan kita sekalian ini umat Islam bukan umat Yahudi. Dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Dan kita diperingatkan akan ada orang yang mengikuti mereka. Disampaikan itu bukan berarti ini dalil untuk mengikuti mereka, tidak. Jadi mengatakan la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza khaluhu jazabin tabi'tumuhum. Sungguh kalian telah akan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Perilaku-perilaku, kebiasaan, keinginan mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sejengkal sehasta. Sampai andai kata mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian juga akan mengikutinya. Ketika ditanya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Fiman, siapa lagi? Hanya di sana ada orang Yahudi, dan orang Yahudi ini karakternya sebagai dalam Al-Quran adalah sangat mencintai dunia, sangat ambisi terhadap dunia, sampai mereka ingin hidup 1000 tahun di dunia. Nah, karena kita ketika muncul ya, ambisi terhadap dunia, sampai terkadang bisa mengalahkan persaudaraan sesama Muslim, mengalahkan persaudaraan kita dengan keluarga kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala karuniakan itu menjadi keluarga kita, orang tua kita itu, kita bapak kita, saudara kita. Ingatlah ayat ini. Ini adalah ambisi seperti ini dari orang-orang Yahudi. Dan ambisi seperti ini bisa menghancurkan, dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambisi terhadap dunia. Ini adalah sebuah pelajaran. Ar-Razi, ya Imam Ar-Razi dalam sebuah ungkapannya mengatakan bahwasanya ayat tadi itu stressingnya itu kepada orang Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Kata Ar-Razi, iya, pada ayat itu bahwasanya orang-orang Yahudi itu dikhususkan dengan ambisinya terhadap dunia. Ya, itu adalah ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita tentang kekhususan dari orang Yahudi, yang mana mereka orang yang sangat ambisius terhadap dunia, dan sejajarkan mereka dengan orang-orang musyrik dalam permusuhan mereka terhadap orang-orang musyrik dan urusan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habisnya luar biasa seperti orang Yahudi terhadap dunia. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran. Sekali lagi, jangan dipahami separuh-separuh. Gitu. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapannya.
Ya, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap likulli maqamin, setiap tempat maqalun ada ucapan. Wa likulli maqalin maqam, setiap ucapan itu ada tempatnya. Yang kita sampaikan adalah dua-duanya. Kita berbicara tentang ambisi bukan berarti kita tidak boleh menginginkan dunia, tidak. Ya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih terkait dengan ucapan orang-orang pemanah, ya, pasukan pemanah yang mereka mengatakan madza tantazirun, apa yang kalian tunggu, gitu. Dohara ashabukum, ya, telah menang teman-teman kalian ini, sebagaimana ya telah mereka sampaikan waktu itu sebelum mereka turun mengajak teman-temannya untuk turun mengambil ghanimah atas kekalahan orang-orang musyrikin yang sesaat itu. Dan sehingga mengabaikan seruan dari pemimpin mereka agar tetap dari posisi mereka, tidak meninggalkan itu. Ingatkan dengan sabda Rasulullah SAW, apapun yang terjadi, sekalipun kaum muslimin menang, jangan sampai turun. Maka di sini kita mengambil pelajaran pentingnya berpegang teguh dengan nasari. Ya, pentingnya berpegang teguh dengan nasari dan bahayanya istihad yang diambil dengan pikiran kita sendiri. Ketika ada dalil yang jelas menunjukkan akan perkara itu. Ya, saya ulangi, di sini kita mengambil sebuah pelajaran akan pentingnya berpegang teguh dengan dalil, dengan nasari. Ya, dan bahayanya jika seseorang itu dan bahayanya mengikuti pendapat sendiri jika itu bertentangan dengan nasari. Dan ini banyak, ya sudah banyak ya terbukti. Dan bukan hanya dalam masalah perang saja, banyak masalah. Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Hadisnya mengatakan ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Kain apa saja yang melewati kedua mata kaki seorang laki-laki muslim itu di neraka. Lalu pikiran kita ke depan, kita mengikuti pikiran kita, nafsu kita, dan menganggap ini tidak masuk akal. Ya. Dianggap tidak nyambung. Lalu kemudian kita menyelisih ini, ya, dengan sikap sombong menyelisih ini, mengabaikan nas Al-Quran. Ini bahaya, ya bahaya. Berkaitan dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak semua bisa kita pahami kecuali dengan merujuk kepada orang-orang yang ahli, tanya kepada yang ahli. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita bingung dengan suatu nas, jangan meninggalkan nas dan kemudian mengedepankan pikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri. Bahaya. Ya, kalau mau logika-logikaan gitu. Banyak yang tidak nyambung, bukan hanya itu. Ya, enggak nyambung. Oh, hubungannya mau masuk neraka dengan kaki diangkat, enggak nyambung. Gimana bacanya? Lalu kepalanya yang sakit ini disuntik bokongnya kok. Apa ya nyambung? Tapi enggak nyambung ya. Sakit telinga disuntik bokong. Ya. Banyak hal yang secara logika akan terbakalkan dengan logika yang lain. Dan cobalah mengikuti apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu ketika Rasulullah SAW barusan meninggal, kemudian dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin, sahabat-sahabat itu datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Boyo Usama bin Zaid bin Harithah itu diganti dari kedudukan sebagai panglima perang. Usama bin Zaid itu remaja. Di belakang Usama bin Zaid itu banyak sahabat-sahabat senior
yang malang melintang dalam dunia peperangan. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali yang berapa kali perang tanding menang. Ya. Itu ada Khalid bin Walid, veteran panglima pasukan musyrikin. Kurang apa yang memenangkan dalam perang Uhud? Usama diganti waito. Ini kan pendapat para sahabat waktu itu masuk akal. Ya, dengan alasan-alasan itu masuk akal. Secara pengalaman, usia, ya, bocah kayak gini nih Mus'ab memerintahkan sahabat-sahabat sendiri menasukan naikin kan gak enak. Si senior-senior ini ya juga gak enak dibilang gitu. Ya, gitu. Masuk akal. Dari sisi pengalaman, ya malah jauh. Usia jauh, pengalaman jauh, kekuatan juga mungkin dia jauh dibandingkan yang sudah pendekar-pendekar itu sapu hitam itu. Nah, Usama ini dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi orang Romawi. Waktu itu ada ancaman dan diserang oleh orang-orang Romawi. Pasukan orang Romawi waktu itu adalah negara superpower. Selain Persia ada Romawi. Ini negara besar. Kalau sekarang itu kira-kira ya Amerika, Uni Soviet itu negara besar. Untuk menghadapi ancaman itu, Rasulullah SAW itu memilih Usama bin Zaid sebagai panglimanya. Gak lama belum terjadi perang, Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW menunjuk Usama bin Zaid, ya ada sahabat yang protes. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, karena yang ngomong Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Abu Bakar itu bukan orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, bukan Nabi, bukan Rasul. Ijak berat diriku, tidak mutlak ditaati kan gitu, tidak dengan Nabi SAW. Maka mereka itu datang kepada Abu Bakar, ya, menegur Abu Bakar, merasa nggak nyaman dipimpin bocah cilik gitu, atau secara demi kemaslahatan kaum muslimin secara umum negara. Gitu. Maka mereka mengusulkan itu. Tapi apa yang diambil oleh Abu Bakar? Sikap apa yang diambil oleh Abu Bakar? Dia tetap kekeh mempertahankan Usama bin Zaid. Alasannya karena itu dipilih oleh Nabi SAW. Karena itu dipilih oleh Nabi. Ini nas dari Nabi SAW menunjuk Usama bin Zaid. Dan sejarah kedepannya membuktikan akan itu kemenangan atas penunjukan Usama bin Zaid ini. Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar dipilih. Orang-orang yang ada di orang-orang Islam sebagian murtad, muncul nabi palsu. Kondisi nasional kacau, ya, dalam negeri kacau. Dari luar ancaman serangan dari Romawi. Dalam kondisi genting, maka sahabat mengusulkan itu pantas. Ya, sahabat mengusulkan seperti itu sangat pantas, sangat masuk akal, sangat nasionalis. Tapi pemimpin mengatakan tetap mempertahankan Usama bin Zaid. Alasannya syar'i. Ini adalah penunjukan dari Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengirim sebagian pasukan memerangi Nabi palsu. Sebagian lain dikirim untuk memerangi orang-orang yang murtad. Usama bin Zaid tetap dikirim keluar menghadapi orang Romawi. Orang Romawi waktu itu yang melihat kondisi dalam negeri Madinah, ya, negeri kaum muslimin ini tidak aman, kacau. Apa bahasanya? Chaos. Dalam kondisi chaos. Iya, chaos. Aku bingung sama ngomong barengan. Dalam kondisi kacau seperti itu, ini mempunyai harapan yang tinggi. Wah, gampang awak dewi. Apalagi negara baru terbentuk dalam kondisi kacau pula, pemimpinnya sudah meninggal dunia. Gampang ini, gak suwe menaklukkan ini. Ternyata mereka masih berani keluar, dikirim pasukan Usama bin Zaid menghadapi mereka di luar negeri. Nah, mereka berpikir ulang dong. Ya. Berarti aman-aman saja di sana. Saya itu waktu itu dengan internet kan. Berarti aman kondisinya di sana, kok sampai bisa mengirim pasukan keluar gitu.
Kalau nggak aman, mana mungkin bisa? Ya, ini juga mengurangi dampak keberanian mereka. Atau sekaligus juga membuat ciut mereka, pasukan musuh ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan. Karena apa? Sunnah. Jadi di atas sunnah ada keberkahan, di atas sunnah ada kemenangan. Kita nggak usah berpikir yang macam-macam. Dalilnya ini apa yang sudah lakukan. Tapi nek dipikir-pikirnya ini salah. Wes kalau kok pikir ada ya, tidak ada hidup yang paling baik, paling tenang, paling aman kecuali hidup dalam batas-batas agama. Wes gitu aja. Ya, untuk kita ini yang paling boleh opo gitu, boleh opo gitu. Tidak ada hidup yang paling baik, paling aman, paling tentram, paling nyaman kecuali hidup dalam batas-batas agama. Pegangi itu syar'i. Ya, dalil-dalil syar'i, tinggalkan pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Untuk diri kita, untuk masyarakat umum dan lain sebagainya. Demikian Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira cukup apa yang bisa kita sama-sama ambil faedahnya dari berangkut. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya, mengambil faedah yang masih belum selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita dan tambahkan hikmah pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kehidupan kita tetap berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kehidupan kita, husnul khotimah, memasukkan kita semua ya, dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.